Hujan gerimis di siang bolong ya, makan kedondong di sore hari. Apa kabar kawan yang lagi menyendiri? Semoga video ini bisa menyenangkan hati kembali ya. Kali ini saya kedatangan dua tamu istimewa ya. Pompa air yang ini Shimizu ya. Ini Shimizu dengan keluhan macet ya. Sedangkan yang satu lagi ini, yang ini saya maksud ini sudah walon ya, alias mati ataupun kebakar. Tapi sebelum nonton video ini jangan lupa di subscribe dulu ya, agar saya selalu semangat bikin video-video terbaru sebelumnya. Terima kasih ya. Ini dengan keluhan dia macetnya tidak mau berputar. Begitu masuk setrum bunyinya tatnya aja ya. Padahal dari dinamonya bagus ya. Ini coba kita putar. Ya ternyata muter dia tapi seret sekali. Tapi kalau diputar pakai tangan begini dia seretnya. Coba langsung kita tancepin ke listriknya ya. Apa yang terjadi? Apakah dia mau berputar atau tidak ya? Ya ini langsung kita colokin ya. Iya. Ternyata tidak mau berputar ya, alias diem baik ya. Iya, kita saksikan bersama-sama, ternyata diem ya. Tidak mau berputar ya. Malah diem-diem baik katanya ya. Ini sekali lagi kita jadi penasaran apa yang terjadi. Ternyata sama aja kawan ya. Apa yang terjadi? Coba kita bedah aja dulu ya. Oke. Sesudah saya bongkar, ini penampakannya ya. Ternyata ada dua gesekan yang tak diinginkan antara tutup sama impelernya ini ya. Ini kalau diputar pakai tangan sudah lancar ya. Dalam arti sudah bisa, tetapi kenapa terjadi gesekan ini sama tutupnya tadi ya. Ini kalau kena gesekan ini sama tutup nggak bakalan dia muter. Kalau muter pun agak berisik ya. Jadi jalan satu-satunya kenapa dia kena gesekan ini ya. Gesekan ini antara impeller sama tutupnya. Ini impellernya ini sudah keluar dikitnya, jadi jalan satu-satunya harus didorong ke dalam lagi ya. Ya ini sudah keluar dikit, dalam arti kalau ditutup dia mentok sama tutupnya ya. Ini sudah kekikis ataupun sudah kemakan ya, kena gesekan antara sama tutupnya. Ini jalan satu-satunya memang harus didorong lagi ke dalam sedikit aja ya, supaya jangan kena tutupnya lagi. Jadi jalan satu-satunya dulu kita buka dulu dalamnya, apakah ada yang patah ya. Ini kita cabut aja dulu.
sudah dicabut dari sarangnya, ini menempel ya, ini masih menempel, dalam arti kita congkel aja dulu ya biar keluar. Ini saya buka, ini saya mau melihat apakah knop ringnya patah atau tidak ya. Ternyata masih utuh ya, masih menempel ya, masih tersusun rapi di dalamnya ya, walaupun warnanya tidak enak dipandang mata ya, tapi dalam arti masih bagus ya. Ya, karena saya buka impelernya tadi takutnya knop ringnya patah lalu keluar sealnya, bisa juga kedorong impelernya tadi ya. Ternyata enggak ya, ternyata enggak. Ini masih layak tempur ya, ini masih bisa lah dipakai ya, kecuali sudah ompong, sudah sompal, itu baru tidak bisa dipakai kembali ya. Kita lihat sealnya kembali, masih tersusun rapi ya, dalam arti knop ringnya masih utuh ya, tidak patah ya. Kenapa bisa keluar itu impelernya ya? Ya mungkin karena tekanan air gitu ya, mungkin bisa keluar dia ya. Ya, ini kalau sudah begini berarti sealnya masih tersusun rapi, dalam arti knop ringnya nggak patah, ini siap dipakai kembali ya, ataupun siap dipasang kembali maksudnya ya. Ini kita dorong ke dalam sedikit aja ya. Kalau tadi keluar itu waktu pertama, makanya dia mentok sama tutupnya ya. Ya, pastikan ini harus benar-benar masuk ke dalam dikit, dalam arti supaya jangan mentok lagi ya. Ini kalau mentok lagi bisa menimbulkan bahaya ya, alias bisa dikomplain lagi ya. Ya, ini kita dorong aja ke dalam dikit lagi supaya benar-benar aman, tidak terjadi lagi maju mundur ganteng gitu, atau maju mundur cantik kali ya. Iya, ini dia. Pastikan kita benar-benar harus melihatnya dengan teliti ya, supaya jangan kena tutupnya lagi. Ini dikira-kira aja ya. Ini dari tadi ini, yang tadi ini agak keluar dia, makanya mentok sama tutup, akhirnya tidak mau berputar ya. Ya, sekarang kita dorong ya. Ya, sekarang kita tes, cantik sekali mutarnya ya, manis sekali ya. Ya, ternyata sudah tidak ada kendala lagi maksudnya ya. Nah, ini sudah terpasang, dalam arti itu celahnya sama yang sonanya harus rata ya. Kalau tidak rata dia pasti mentok sama tutupnya ya. Kalau udah terpasang begini, kalau sudah merasa sudah masuk ke dalam arti nggak mentok tutup lagi ya, siap kita kasih lem ya, biar nggak maju mundur lagi ya. Iya, ini dia. Nah, pastikan sudah rata sama bibirnya ya. Ya, impelernya harus rata, itu nggak boleh keluar sedikit pun. Kalau keluar sedikit bisa mentok lagi sama tutupnya ya. Ini kalau sudah dilem begini biasanya sudah aman ya. Ya, ini kita tutup kembali seperti sedia kala ya. Ya, lihat o-ringnya jangan sampai ada yang kelipet ya. Kalau kelipet bahaya, langsung kita pasang aja ya.
sudah terpasang tutupnya seperti sedia kala. Sekarang siap kita tes kembali ya, apakah dia mau berputar atau tidak ya. Seperti yang tadi tidak mau berputar ya, ini kita putar pakai obeng dulu, ternyata sudah lancar ya. Ini siap kita colokin ke listriknya kembali ya. Apa yang terjadi? Apakah dia memutar? Ternyata muter ya. Ya, manis sekali muternya ya, manja sekali kawan ya. Ya. Berarti kalau udah muter begini udah siap dipakai kembali ya. Jadi sebelum kita menuju pemasangan ke rumah majikan, rumah sang pemiliknya ya, jadi kita kencengin kembali bau-baunya ya, mana tahu ada longgar. Makanya sebelum kita menuju ke tempatnya ya, ataupun ke tempat pemasangannya, kita kencengin kembali baunya. Lihat, ternyata semuanya sudah kenceng ya. Iya ya, jadi gini, karena tadi kekikis, takutnya banyak ada yang nanya gitu, kalau terkikis kayak gitu mau nggak ngisep airnya ya. Ya ini langsung kita pasang aja ke rumah yang punya ya. Ya ini saya sudah datang ke rumahnya, ini penampakan mesinnya ya. Itu pipanya ya. Ya pipa keluar masuknya dalam arti pipa hisap ataupun pipa keluar ya. Ini langsung kita pasang aja dulu. Ya ini sudah terpasang, dalam arti jangan sampai bocor. Ini pun sudah saya pancing menggunakan air ya. Sekarang coba kita tancapin ke listriknya, apakah dia mau ngisap airnya ataupun keluar airnya ya. Ya ini langsung kita colokin. Ya mesinnya sudah bersuara, sudah menarik airnya. Sekarang kita lihat ke kamar mandinya ya, apakah sudah keluar airnya atau belum. Ternyata muncrat-muntah dia ya, sangat istimewa sekali kawan. Jadi begitulah cara perbaikannya. Kalau terjadi mesin macet, jangan ponis ini itu dulu kalau memang dinamonya masih bagus ya. Kalau rata-rata kalau menggunakan impeller yang gigi tadi ya, pasti bermasalah mentok. Mungkin sekian dulu video saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.